Bab 67-68. Terjebak nikah kontrak CEO. Baik Pak Kelvin, 1 minggu lagi kita pergi ke Kalimantan untuk meninjau proyek kita, ucap Pak Wisnu salah satu klien dari Kelvin. Siap Pak, senang bekerja sama dengan kalian, jawab Kelvin sambil menjabat tangan Pak Wisnu dan klien yang lainnya. Jelang makan siang, Kelvin baru selesai meeting dengan kliennya, mari saya antarkan ke lobi, ucap Dimas. Terima kasih asisten, Dimas, ucap Pak Wisnu. Setelah meeting selesai dan klien-klien semuanya pulang, Kelvin segera kembali ke ruangannya. Sebelum Kelvin masuk ke ruangannya, ia dipanggil oleh Sabrina yang baru datang. Spontan Kelvin menghentikan langkahnya untuk masuk ke ruangan. Ada apa lagi? Ucap Kelvin dengan dingin. Vin, aku minta maaf, aku bisa jelasin semuanya, ucap Sabrina sambil memegang tangan Kelvin. Jangan pegang tangan saya, bentak Kelvin dengan menyingkirkan tangan Sabrina dengan kasar. Vin, semua itu nggak kayak yang kamu bayangin, ucap Sabrina. Emang apa yang saya bayangin? Vin, aku bisa jelasin, ucap Sabrina. Nggak ada yang perlu dijelasin lagi Sabrina, sekarang kamu pergi dari sini sekarang, ucap Kelvin. Aku nggak bakalan pergi sebelum kamu maafin aku Vin, ucap Sabrina. Nah kebetulan datang, Dim, lo sekarang usir dia, jangan biarkan dia masuk lagi ke perusahaan, perintah Kelvin ke Dimas yang melihat Dimas datang bersama Siska. Baik bos, ucap Dimas sambil menundukkan kepalanya. Ayo ikut saya Nona, ucap Dimas sambil menarik tangan Sabrina. Jangan tarik-tarik gue Dimas, bentak Sabrina. Maaf, saya tidak akan melepaskan Anda, ucap Dimas. Dasar asisten sialan, awas aja kamu, batin Sabrina. Bos, mukanya pucat gitu. Nggak apa-apa bos? Tanya Siska. Nggak apa-apa sis, sedikit pusing sama mual aja, ucap Kelvin. Apa jangan-jangan bos Kelvin nyidam, ucap Siska. Hah, mana ada gue bisa hamil Siska, lu ngaco. Maksud saya yang hamil itu Nana bos, ucap Siska. Nggak ada Siska, gue dari semalam belum ada mak. Belum selesaikan ucapannya Kelvin langsung berlari masuk ke dalam. Woi bos, kenapa? Siska panik mengikuti Kelvin ke dalam. Huk. Siska mendengar Kelvin muntah, ia merasa panik, ia segera keluar mencari Dimas. Mas itu tolongin bos Kelvin, dia muntah-muntah, ucap Siska dengan nada panik. Mendengar ucapan Siska, Dimas langsung masuk ke dalam ruangannya Kelvin. Bos, nggak apa-apa? Tanya Dimas ke Kelvin yang baru keluar dari kamar mandi dengan tubuh yang terlihat sangat lemas. Dimas segera membantu Kelvin ke tempat sofa. Gue panggilin dokter ya, ucap Dimas. Nanti aja kalau udah di mansion Dim, sekarang lo anterin gue ke mansion, ucap Kelvin. Ayo gue bantu bos, ucap Dimas. Nggak usah, gue masih kuat, Kelvin menolak tawaran Dimas. Sis, gue anter bos Kelvin pulang dulu ya, titip kantor ya, kalau ada apa-apa kabarin gue, ucap Dimas. Oke siap Dim. Hati-hati ya, ucap Siska. Sesampainya di mansion, Dimas membantu Kelvin untuk masuk ke dalam mansion. Bos Sarti, panggil Dimas. Iya mas. Dimas, ada apa? Lo ini mas Kelvin, kenapa toh mas? Tanya Mbok Sarti. Tolong telepon dokter Budi untuk datang ke sini ya Mbok, saya antar Kelvin ke atas dulu, ucap Dimas. Baik mas, jawab Mbok Sarti. Ini si Nana pakai nggak angkat-angkat segala, gerutu Dimas. Setelah mengantarkan Kelvin ke kamarnya, ia langsung telepon Nana. Udahlah, gue telepon Tante Reni aja, ucap Dimas. Halo Tante, sapa Dimas. Iya halo Dim, kenapa? Jawab Mama Reni yang di seberang telepon.
Maaf Tan, bisa ke mansionnya Kelvin nggak sekarang? Tanya Dimas dengan hati-hati. Loh, ada apa Dim? Tanya Mama Reni dengan nada kedengaran panik. Kelvin sakit Tan, ucap Dimas. Oke, saya kesana sekarang, ucap Mama Reni. Mas Dimas, ini dokternya sudah datang, ucap Mbok Sarti. Mari silahkan masuk dok, ucap Dimas. Bagaimana keadaannya Kelvin dokter? Tanya Dimas. Tidak perlu dikhawatirkan, Mas Kelvin hanya kecapean saja dan perut ia kosong, belum terisi makanan itu sebabnya ia mengalami mak, jelas Dokter Budi. Ini untuk obatnya, ucap Dokter Budi dengan menjelaskan obat apa saja dan lainnya. Baik, terima kasih dokter, ucap Dimas. Dimas mengantarkan Dokter Budi ke depan mansion. Sesampainya di depan ia melihat mobil Mama Reni dengan keluar tergesa-gesa. Dim, gimana? Tanya Mama Reni dengan panik. Nanti saya jelaskan di dalam Tan, ucap Dimas. Ya sudah, saya pamit dulu ya, ucap Dokter Budi. Iya, mari dok, terima kasih banyak ya, ucap Mama Reni. Nggak perlu dikhawatirkan Tan, Kelvin hanya kecapean dan mak, ucap Dimas. Bo, udah dihangatin makannya? Tanya Dimas. Udah Mas, ini saya mau siapin Mas, ucap Mbok Sarti. Oh iya Mbok, kok bisa Kelvin sampai perutnya kosong? Tanya Mama Reni. Anu Bu, semalam Mas Kelvin gak makan, tapi tadi pagi saya sudah bawakan bekal buat Mas Kelvin, jelas Mbok Sarti. Tadi pagi sampai menjelang makan siang kita ada klientan, jadi Kelvin belum sempat makan, ucap Dimas. Lalu Nana kemana Mbok? Tanya Mama Reni. Mbak Nana kerja Bu, dari semalam udah balik ke kontrakannya, jawab Mbok Sarti. Loh, baru sembuh langsung pergi kerja aja, ucap Mama Reni sambil menggelengkan kepalanya. Ya sudah, saya mau lihat anak saya, tolong bawakan makanannya ke atas Mbok, ucap Mama Reni. Kelvin, panggil Mama Reni. Mama. Gimana nak? Tanya Mama Reni. Kelvin gak apa-apa mah, ucap Kelvin. Ia tidak mau membuat mamahnya khawatir. Kok bisa gak makan? Tanya Mama Reni. Lupa mah, ucap Kelvin. Mama mau tanya. Lagi ada masalah sama Nana? Tanya Mama Reni. Enggak mah, Mama tahu dari siapa? Kelvin merasa terkejut dengan pertanyaan mamanya. Hati Mama mengatakan kalau kalian sedang ada masalah, ucap Mama Reni. Enggak ada mah, doakan yang terbaik aja ya buat kami, ucap Kelvin. Itu pasti nak, Mama akan mendoakan yang terbaik buat kalian, ucap Mama Reni sambil menyuapkan makanan ke Kelvin. Papa enggak ikut kesini mah? Tanya Kelvin. Papa kamu tadi pagi berangkat ke Eropa, jawab Mama Reni. Ada apa sama kakek mah? Tanya Kelvin. Papa cuma pengen lihat kakek kamu aja, ucap Mama Reni. Kirain kakek kenapa mah, ucap Kelvin. Ya kalau ada apa-apa sama kakek juga pasti kita akan kesana Vin, ucap Mama Reni. Kenapa Mama nggak ikut? Tanya Kelvin. Mama nggak mungkin ninggalin adik kamu Vin, ucap Mama Reni. Maaf mengganggu Tan, ucap Dimas. Iya nggak apa-apa Dim, kenapa? Tanya Mama Reni. Saya izin mau balik ke kantor, ucap Dimas. Ya baliklah Dim. Kasihan Siska sendirian, ucap Kelvin. Bab 68. Nana baru selesai kerja, ia sedang berjalan pulang ke arah kontrakan. Ia mengecek handphone dan melihat ada 5 panggilan dan 1 pesan dari Dimas. Kelvin sakit? Saya tahu Kelvin salah, tapi bagaimanapun dia suami kamu, isi pesan tersebut. Melihat pesan tersebut Nana langsung menelpon Dimas. Tapi tidak diangkat. Apa aku salah? Batin Nana. Sesampainya di kontrakan Nana segera packing barangnya yang perlu ia bawa, lalu ia langsung pergi tanpa menggantikan pakaiannya.
Menempuh perjalanan yang panjang dan macet akhirnya Nana sampai di mansion Kelvin. Ia langsung bergegas masuk ke dalam mansion. Sesampainya di dalam Nana melihat Kelvin sedang tiduran di pangkuannya Mama Reni yang sedang di ruangan TV. "Mah," panggil Nana dengan nada pelan takut Kelvin terbangun. Mama Reni menyambut uluran tangannya Nana. "Nana ganti baju dulu ya Mah," ucap Nana dengan nada pelan sedangkan Mama Reni hanya mengangguk dan tersenyum tipis. Sesampainya di kamar atas Nana langsung terdiam di tempat tidur memikirkan sikapnya Mama Reni yang tiba-tiba cuek. Ketika sedang berusaha menyadarkan seseorang dari kesalahannya tapi dibuat seperti orang yang paling salah, rasanya tidak adil ya Tuhan, ucap Nana sambil meneteskan air matanya. Nana turun ke bawah, ia tidak melihat mama mertuanya hanya ada Kelvin yang masih tidur di sofa. "Mbok tahu Mama?" tanya Nana. "Bu Reni di taman," jawab Mbok Sarti. "Makasih Mbok," ucap Nana. Ia langsung bergegas ke samping untuk menemui mertuanya. "Mah," panggil Nana. Mama Reni hanya menengok sebentar lalu ia kembali meluruskan pandangannya ke depan. "Boleh Nana duduk di sini Mah?" "Izin Nana, silahkan," jawab Mama Reni. "Mah sebelumnya Nana minta maaf Nana tidak tahu kalau Mas Kelvin sakit," ucap Nana. "Kak Dimas sempat telepon berkali-kali tapi Nana tidak lihat handphone karena banyak pasien," jelas Nana. "Ya karena lebih penting pekerjaan kamu daripada anak saya," jawab Mama Reni dengan nada ketus. "Nggak gitu Mah," ucap Nana. Ia bingung untuk menjelaskannya bagaimana. "Benar atau enggaknya hati saya mengatakan kalau kalian sedang ada masalah. Untuk ini saya mohon tolong lebih memperhatikan kondisi Kelvin demi saya," ucap Mama Reni. "Maaf Mah kalau sempat tidak memperhatikan Mas Kelvin karena kerjaan," ucap Nana sambil menundukkan wajahnya. "Apa anak saya kurang memberikan uang kepada kamu? Sampai kamu tidak bisa meninggalkan pekerjaanmu sendiri?" tanya Mama Reni. "Untuk penalti kita sanggup membayarnya," ucap Mama Reni. "Saya tahu keluarga Dirgantara mampu segalanya, tapi maaf sekali Mah dari awal kami nikah Mas Kelvin belum pernah memberikan nafkah kepada saya," ucap Nana sambil meneteskan air matanya. "Dan saya dari orang yang kurang mampu itu bersyukur bekerja di sebuah rumah sakit," lanjut Nana. "Untuk kali ini saya minta maaf kalau sudah gagal menjadi istri anak Mama. Saya permisi dulu Mah," ucap Nana lalu ia lari masuk ke dalam sambil menangis. Mama Reni hanya melihat kepergian Nana, sedangkan Mbok Sarti yang mendengar percakapan majikannya ia langsung mendekati Mama Reni. "Bu, iya Mbok," jawab Mama Reni. "Saya boleh duduk di sini?" tanya Mbok Sarti. "Silahkan Mbok," ucap Mama Reni. "Sebelumnya saya minta maaf Bu kalau mendengar percakapan Ibu sama Mbak Nana," ucap Mbok Sarti. "Lalu tujuan Mbok buat apa?" tanya Mama Reni. "Maaf Bu kalau saya terkesannya membela Mbak Nana. Mbak Nana memang kerja Bu tapi dia tidak lupa statusnya sebagai seorang istri. Dia selalu memperhatikan makanan dan menyiapkan perlengkapannya Mas Kelvin Bu layaknya seperti seorang istri. Dia bangun pagi-pagi hanya untuk menyiapkan sarapan untuk Mas Kelvin. Kalau pulang kerja ia masak buat makan malam. Mbak Nana nyaris sempurna sebagai seorang istrinya Mas Kelvin Bu," ucap Mbok Sarti dengan meneteskan air matanya. Ia membayangkan kejamnya perilaku Kelvin kepada Nana. Andai Bu Reni tahu sikap Mas Kelvin ke Nana bagaimana, batin Mbok Sarti. Dia itu hanya memikirkan kerja dan suaminya saja Bu. Dia baru pulang dari rumah sakit langsung balik ke kontrakannya buat kerja. Ia sangat bertanggung jawab dalam urusan pekerjaannya dan statusnya sebagai seorang istri, jelas Mbok Sarti. "Saya terlanjur emosi sampai mengucapkan kata-kata yang nggak enak Mbok," ucap Mama Reni sambil menangis. Ia merasa bersalah kepada Nana.
Saya mengerti tentang kekhawatirannya ibu ke Mas Kelvin, ucap Mbok Sarti. Maaf Bu kalau saya terlalu ikut campur, ucap Mbok Sarti. Nggak apa-apa Mbok, saya yang berterima kasih ke Mbok sudah kasih tahu saya, ucap Mama Reni. Kelvin mendengar obrolannya Mama Reni dan Mbok Sarti, ia segera ke kamar atas untuk mencari Nana. Nah, panggil Kelvin yang melihat Nana sedang berada di balkon kamarnya. Nana yang mendengar panggilan dari Kelvin ia langsung mengusapkan air matanya. Meskipun hanya menikah kontrak aku akan berusaha untuk jadi istrinya terbaik untuknya, batin Nana. Hai Mas, gimana udah enakan? Tanya Nana ketika sudah membalikkan badannya. Udah mendingan, jawab Kelvin. Maaf aku nggak tahu kalau kamu sakit, ucap Nana. Nggak apa-apa ini cuma sakit biasa aja, jawab Kelvin. Nah, Mama ngomong apa ke kamu? Tanya Kelvin. Oh nggak ngomong apa-apa kok Mas, jawab Nana dengan cepat. Mas udah makan belum? Tanya Nana untuk menghindari pertanyaan dari Kelvin. Mau aku bikinin apa? Lanjut Nana. Saya udah makan, kamu istirahat aja pasti kamu juga capek, ucap Kelvin. Nggak capek kok Mas, bentar ya Mas aku bikinin kamu sup ayam dulu, ucap Nana. Tanpa tunggu persetujuan dari Kelvin Nana segera keluar dari kamar untuk membuatkan sup ayam dan ia juga menghindari pertanyaan dari Kelvin. Vin Mama mau tanya, ucap Mama Reni ketika sedang di ruang TV. Kenapa Mah, jawab Kelvin. Apa kamu belum pernah memberikan nafkah ke Nana? Tanya Mama Reni. Kelvin yang mendengar pertanyaan dari mamanya ia seketika langsung terdiam. Vin benar. Tanya Mama Reni untuk memastikan kembali. Iya Mah. Kelvin lupa, ucap Kelvin. Kok bisa lupa Vin kamu udah mau jalan 5 bulan loh menikah tapi kok nggak nyadar nggak kasih nafkah ke Nana, ucap Mama Reni sambil menggelengkan kepalanya. Iya nanti aku kasih ke Riana Mah, ucap Kelvin. Sekarang Nana di mana? Tanya Mama Reni. Dia lagi di dapur Mah bikin sup ayam, jawab Kelvin. Mama Reni sempat terdiam sebentar mendengar jawaban Kelvin. Mama Reni langsung berdiri dan pergi ke arah dapur. Mama Reni melihat Nana sedang sibuk di dapur.